Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Habis dari mana? Blok-blok Dari belakang sawah ya Ya Allah. Allah. Mainnya Nih, tapusin dulu tangan. ngebolang. Gimana kabar antum Ustaz? Hai, alhamdulillah. Boleh duduk Ustaz. Fadal, fadal, Iya, fadal, fadal. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, fadal, duduk. Ngelihat antum baca kitab di tengah kayak ini, Masya Allah, di tengah sawah, cakep banget Ustaz. Ada yang ingin Anda tanyakan Ustaz? Boleh Ustaz? Masya Allah, fadal, fadal. Ya. Ustaz, kita kan kadang berdoa nih sama Allah. Terus Terus apa namanya? Banyak yang doa-doa kita tuh nggak diijabah oleh Allah Ustaz. Nah, kalau sudah begitu, tahu kita nggak diijabah doanya, masih nggak kita berdoa kepada Allah? terus Ustaz? berdoa gitu Masih ya. nggak kita terus berdoa kepada Allah Ustaz. Jangan kita tahu doa kita nggak diijabah gitu Ustaz. Iya, iya. Gimana Ustaz? Masya Allah. Iya, Kang Badri, Masya Allah. Doa ini kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukhul ibadah, intinya ibadah. Ya, yang sebagian orang mengira doa itu apa ya, permintaan. Ya, tapi sebenarnya ada doa yang disebut dengan doa ibadah. Ada doa masalah, itu doa permintaan yang antum maksud mungkin yang diminta saja. Ada juga doa ibadah. Doa ibadah itu doa yang bentuknya bukan minta, tapi yang harus memang dia lakukan. Diijabah nggak diijabah, itu dia harus lakukan terus menerus. Itu doa ibadah namanya. Doa ibadah itu kayak kita ibadah sholat. Misalnya orang sholat ya, terus katanya orang kalau takwa, kalau taat syariat nanti Allah bukakan pintu rizki apa. Terus kemudian kalau miskin dia berhenti sholat gitu kan, enggak. Dia tetap harus sholat dong meskipun dia miskin, meskipun dia banyak utang. Karena memang itu doa ibadah, doa yang harus dilakukan oleh setiap orang dan wajib. Kalau doa masalah, doa yang meminta itu juga seperti itu juga. Sampai Umar bin Khattab itu, saya ingat di kitab ini, saya pegang kitab Tahawiyah, ya dinukil oleh penulisnya. Ya kata Umar, ya saya ini nggak terlalu mementingkan dalam doa itu diijabah apa enggak. Tapi saya mementingkan doanya saja, saya ulukkan kepada Allah. Mementingkan doanya saja. Iya, saya persembahkan kepada Allah. Karena itu permintaan yang harus terus-menerus beliau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang beliau sampaikan. Rasulullah sebelum Umar bin Khattab itu, saya ingat sebuah hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Hakim, ya, Imam Baihaqi dan lain sebagainya. Kata Imam Az-Zahabi hadisnya sahih. Ya. Itu sebenarnya ada 3 bentuk orang doanya diijabah. Jadi antum meminta A, terus kemudian nggak dikasih sama Allah itu A, belum tentu itu doa yang tidak terijabah, belum tentu. Gitu Zat? Iya. Kenapa Zat? Unik ya. Kata Rasulullah, yang pertama memang doa yang ia minta itu dikasih. Mintanya A, dikasih A. Ya, misalnya seperti itu. Dia bujangan pengen nikah, ya Allah mudahkan jodohnya misalnya. Yang sudah nikah? Dia sudah menikah pengen yang kedua, Allah mudahkan jodohnya juga. Ya, dia meminta dikasih. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dipalingkan dari musibah. Dipalingkan dari musibah. Iya. Itu juga bentuk diijabahnya doa gitu saja. Diijabah doa. Ya, ya ayasrifahu anil bala. Allah palingkan dia dari musibah yang mengincarnya. Allah selamatkan. Ya, bisa jadi itu bentuk pengkabulan doa yang Allah berikan kepada diri. Meskipun dia mintanya apa, dikasihnya itu tadi. Mungkin itu lebih baik bagi si hamba gitu saja. Betul. Kalau dia tidak berdoa, ya itu mungkin tidak diselamatkan karena doa itu sebab. Doa itu sebab yang harus dicari seorang hamba untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala atau
tadi dipalingkan dari musibah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ayat dakhirahu fil akhirah, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pengkabulannya di akhirat. Ya, antum minta kehidupan yang nyaman, kehidupan yang cukup, tanpa hutang, tanpa kemiskinan, tapi sampai meninggalnya antum dalam keadaan yang ridho, apa sih? Ya, dalam keadaan yang pas-pasan tadi, la qadarullah, kepada antum seperti itulah. Ya, Allah kabulkan antum tetap istiqomah, ya, menjalankan agama meskipun dalam keadaan sempit. Allah ijabah keinginan antum di surga berupa keinginan-keinginan yang antum inginkan. Tapi masalahnya kebanyakan manusia pengennya apa, efeknya ada di dunia. Itu dia masalahnya manusia kan saja. Itu memang wajar ya, keinginan apa, tapi kalau dia sadar apa yang saya sampaikan di atas, dia insya Allah ridho, dia insya Allah lega. Bisa jadi ketika dia dalam perjalanan, ya, siapa yang tahu bahwa dia sedang diincar musibah, kan kita nggak tahu. Lalu kemudian dengan sebab doa yang senantiasa ia ulukkan kepada Allah, Allah hindarkan dari musibah tersebut. Masya Allah, itu juga suatu pengkabulan doa ternyata. Iya, makanya ada orang-orang aneh ya ya, sampai di dalam diceritakan di kitab ini nih, saya ingat orang aneh ini bilang, Ustadz atau Syekh, terus apa maknanya doa kalau nggak diijabah? Atau maknanya, maksudnya dan fungsinya doa kalau sebenarnya Allah sudah menentukan A, B, C dan seterusnya, sudah ditakdirkan, atau tidak diijabah dan lain sebagainya. Dijawab ya di dalam kitab ini, Syekh Ibnu Abil Is Al-Hanafi, imam dalam akidah beliau juga, beliau menjawab, doa itu adalah sebab. Doa adalah sebab. Doa itu termasuk sebab. Seperti orang mau kenyang, sebabnya makan. Mau kenyang, sebabnya makan. Iya, seperti orang pengen punya anak, dia harus menikah. Iya, nggak mungkin ujung-ujung punya anak hamil gitu kan. Iya. Nah, doa itu fungsinya seperti itu. Kalau dia nggak berdoa, dia nggak diijabah. Atau kalau dia tidak berdoa, dia dipalingkan darinya musibah. Terus udah berdoa tapi nggak diijabah? Ya itu tadi, dipalingkan darinya musibah. Iya, dari tiga itu tadi. Iya, atau rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk yang lain. Nah, kayak kesehatan dan lain-lain. Masya Allah, yang kita kadang kita nggak pernah ungkit, kita nggak pernah sadar. Harus disadari dan harus diungkit sebenarnya itu. Itu apa namanya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa bukan ijabah doa, tapi berupa yang lain yang sebenarnya harus kita syukuri. Yang harus kita ingat-ingat sampai akhirnya kita mengingat pemberian Allah dalam bentuk lain, dalam selain doa yang ia minta, maka kita terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab tadi. Udah pokoknya kamu berdoa, masalah ijabah itu masalah lain, kata beliau. Hak prerogatifnya Allah, Ustaz. Iya. Masya Allah. Dan itu ibadah. Setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu mendapatkan apa yang ia dapatkan nanti di akhirat dan di dunia juga. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mesti itu. Barang siapa yang memberi, ya, memberi apa saja dari kebaikan, harta, sedekah, kebaikan, ibadah, wattaqa, dia bertakwa, menjaga, menghindari yang haram, menjalankan yang halal, ya, menjalankan yang diperintah. Wasaddaqa bil husna, dan dia itu ikhlas, yakin mengharap apa yang Allah sediakan di akhirat. Memang syaratnya ikhlas, memang ya. Kalau doanya, ibadahnya itu modus, ya nggak masuk ini, nggak masuk ayat ini, ya. Baru kemudian fasanuyassiruhu lil yusra, Allah mudahkan.
mudahkan itu apa yang ia minta dikasih, atau nggak dikasih tapi Allah ganti palingkan dari musibah, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala disimpan di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi apa yang kita kira, misalnya kita kira baik bagi kita, belum tentu saja. Artinya kita mengira, oh, kenapa sih Allah nggak ngabulin doaku, padahal aku pengennya seperti ini, padahal Allah punya rencana lain. Mungkin jika dikasih itu berbahaya bagi diri hamba gitu saja. Iya, betul. Jadi harus ridho dengan ketetapan Allah dan selalu husnudzon. Husnudzon dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Husnudzon dengan apa yang sudah terjadi, husnudzon dengan yang akan terjadi juga. Dia senantiasa husnudzon kepada Allah. Dan jangan lupa itu tadi, ibadahnya itu memang doa ibadah itu memang harus lengkap. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Dan doalah nanti aku akan berikan ijabah. Nah, mungkin ada pertanyaan, itu kan ayatnya ijabah, Ustaz. Kok nggak diijabah? Dijelaskan juga di kitab ini juga saya baca. Ijabah itu ya belum tentu dikasih apa yang dia maui, seperti yang diterangkan di awal tadi. Itu meskipun nggak dikasih, tetapi itu juga disebut ijabah. Mungkin juga kehidupan yang normal terus nggak sakit-sakitan itu juga ijabah juga. Masya Allah. Buat apa dijabah doanya tapi sakit-sakitan sampai segala macam, mungkin juga gitu. Itu juga masalah juga. Oh, iya. Ternyata Islam ini sangat Masya Allah gitu ada ya, sangat aduh. Ya asal memang orangnya ridho, mengerti, dan senantiasa husnudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya ya ia bertawakal. Ya sisanya dia bertawakal. Loh, ya Allah, kenapa saya dikasih ini padahal saya minta ini? Sudah husnudzon sama Allah. Ya ridho sama keputusan Allah, sisanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya senantiasa ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ayat yang apa tentang ini ya, yang menjadi apa istilahnya ya, kayak syarat gitu ya. Dia bisa ridho, dia bisa nerima, dia bisa diijabah doanya dan lain-lain, dia bisa eksis dalam menjalankan ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi setelahnya Allah mengatakan fal yastajibuli fal yu'minu bih. Allah menjawab doa seorang hamba jika ia berdoa, tapi syaratnya dia harus memenuhi apa yang Allah kehendaki atas dirinya. Nah, itu dia. Kadang kita protes, minta hak kita, sementara kewajiban kita kepada Allah kurang. Itu dia, Ustaz. Sering bermaksiat, minta doa. Iya, minta dikabulkan. Minta keluarga bahagia, tapi makan dari hasil riba, gimana? Itu sudah. Fal yu'minu bi, dia mesti ikhlas juga. Ikhlas itu maksudnya apa-apa yang ia kerjakan dari ibadah, pertama itu mikirnya yang pertama dan yang paling utama itu gantinya di akhirat nanti. Itu ya betul. Udah maghfirah, rahmat, pokoknya dimensi akhirat semua. Cuma manusia kan maunya instan saja. Itu sudah. Kok di dunia saya udah sholat 5 waktu kok miskin terus. Sudah ngaji bertahun-tahun kok. Sedangkan mereka yang maksiat, dunianya dicukupin. Allah musta'an. Ustaz, tapi jazakallah khairan Ustaz, jawaban antum, kayak antum mau lanjut baca kitab lagi nih. Ana melanjut ke belakang dulu, Ustaz. Padahal sendal Ana udah kayak gini, Ana belakang dulu Ustaz ya. Monggo. Barakallahu. Waalaikumsalam.